Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurninta Rahmadani Pebutungan dengan NIM 20101105079 dari Prodi Farmasi Universitas Samratulangi Manado 2022. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa contoh soal biostatistik dengan dosen pengampu Nir Fernando Pongo, SSI, MSI. Yang pertama yaitu soal mengenai statistika deskripsi. Sebelum lanjut pada soal, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih statistika deskripsi itu. Jadi, statistika deskripsi merupakan metode untuk mengumpulkan, menggolongkan, dan menganalisis data yang berupa angka untuk informasi atau keterangan yang berguna. Di sini sudah ada contoh soal mengenai statistika deskripsi. Berikut ini adalah data nilai ujian agama dari 16 mahasiswa yang diambil dari 40 mahasiswa semester 3. Ada yang mendapat nilai 50, 60, 63, 65, 70, 72, 75, 80, 85, 89, 90, 92, 94, 95, dan 100. Selanjutnya yaitu tentukan modus median kuartil 1, kuartil 3, rata-rata wilayah jangkauan antara kuartil serta ragam dari soal tadi. Yang pertama yaitu modus. Modus merupakan data yang paling sering kali muncul dalam kasus ini, yaitu nilai ujian agama 80 ada 2 orang. Yang kedua yaitu median. Median adalah suatu nilai yang membagi sama dua kumpulan data yang telah diurutkan. Cara mencarinya yaitu dengan menggunakan rumus N tambah 1 per 2. Dengan nilai N yaitu 16 ditambah 1, 17 dibagi menjadi 2, yaitu 8. Jadi mediannya adalah di X8 dengan nilai X8 yaitu 75. Yang ketiga yaitu kuartil 1. Kuartil 1 adalah nilai data yang mengikat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari K1 adalah 25% dan lebih besar dari K1 sebesar 75%. Untuk mencari Q1 kita menggunakan rumus Q1 sama dengan X dalam kurung N tambah 1 per 4. Q1 sama dengan X dengan nilai N yaitu 16, 16 ditambah 1, 17 dibagi 4 yaitu 4. Q1 sama dengan X4. X4 sama dengan 65, jadi kuartil bawah dari data ini adalah 65. Yang keempat yaitu kuartil 3. Kuartil 3 ini kebalikan dari kuartil 1, yaitu nilai data yang mengikat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari K3 adalah 75% dan lebih besar dari K3 sebesar 25%. Untuk mencari kuartil 3 kita menggunakan rumus Q3 sama dengan X dalam kurung 3 dalam kurung N tambah 1 dibagi 4. Q3 sama dengan X dalam kurung 16 tambah 1, 17, 17 dikali 3, 51. Jadi Q3 sama dengan X 51 dibagi 4 yaitu 12. Jadi Q3 sama dengan X12. X12 sama dengan 90. Jadi kuartil di bawah dari data ini adalah 90. 5 yaitu rata-rata. Untuk mencari rata-rata dari 16 nilai ujian dari mahasiswa, kita menggunakan rumus jumlah rata-rata dikali 1 dibagi N dengan nilai X yaitu 1.260 dikali 1 dibagi 16 yaitu 78,75. Yang keenam yaitu jangkauan antara kuartil. Untuk mencari JAK kita menggunakan rumus kuartil 3 dikurang kuartil 1 yaitu 90 dikurang 25 sama dengan 65. Terakhir yaitu ragam. Ragam adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat semua titik pengamatan terhadap titik pusat rata-rata. Untuk mencari ragam, kita menggunakan rumus
S kuadrat sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 di atas N dikali X I kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 di atas N dikali XI dikali XI pangkat 2 di pangkat 2 per N. Sigma XI yaitu jumlah data nilai ujian agama dari 16 mahasiswa, yaitu 1260. Yang kedua yaitu mencari sigma XI pangkat 2. Jadi nilai ujian dari 16 mahasiswa di pangkat 2 lalu dijumlahkan, jumlah seluruh nilai dikuadratkan lalu dijumlahkan sehingga mendapat hasil 94.645. Sigma XI kuadrat sama dengan 1260 kuadrat yaitu 1.587.600. Selanjutnya kita masuk pada rumus yaitu S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 di atas N dikali XI kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 di atas N dikali XI kuadrat dibagi N sama dengan 1 per N adalah 16 dikurang 1 dikali 94.645 dikurang 1.587.600 dibagi 16 sama dengan 305,33. Soal yang kedua yaitu tentang distribusi normal. Jadi distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Dengan soal sebuah pabrik baterai memproduksi baterai dengan daya tahan 400 jam. Jika simpangan 20 jam, berapa peluang baterai tersebut hidup antara 400 hingga 434,4 jam? Diketahui mu sama dengan 400, tau sama dengan 20, X1 sama dengan 400, X2 sama dengan 434,4. Ditanya berapa peluang baterai tersebut hidup antara 400 hingga 434,4 jam. Penyelesaian dengan menggunakan rumus ZI dikali XI kurang mu per tau. Z yaitu nilai variabel standar, X yaitu nilai variabel acak, mu yaitu rata-rata, dan tau yaitu standar deviasi. Z1 dikali X1 kurang mu per tau sama dengan 400 kurang 400 per 20 yaitu 0. Untuk mencari Z2 menggunakan rumus X2 kurang mu per tau. Z2 sama dengan 434,3 dikurang 400 dibagi 20 sama dengan 1,715. Jadi peluang baterai hidup antara 400 hingga 434,4 jam sama dengan P0 kurang variabel normal standar kurang dari 1,715. Daerahnya bisa dilihat pada kurva yang diarsir pada gambar di atas ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.